Selamat siang, apa? Siang. Makasih banget ya udah datang ke podcast ini, sudah mau meluangkan waktunya. Karena kan anak muda itu banyak banget yang ngebahas isu politik lewat media sosial. Entah lewat video singkat, gambar lucu, atau konten satir gitu ya, Pak. Nah, salah satunya tuh bentuknya kayak meme politik. Nah, kalau Bapak melihat fenomena kayak gitu, itu biasanya bisa dibilang menjadi bagian kewarganegaraan digital nggak sih, Pak? Karena kan isinya tuh sering nyentuh tentang dunia politik ya, Pak? Tiap orang sejak bangun pagi itu sudah mempunyai konsep politik. Dari lu butuh makan aja itu sudah politik. Lu butuh transportasi aja itu semua sudah politik. Jadi setiap warga negara itu wajib untuk mengeluarkan atau memberikan pendapat dan pandangan dia secara politik, artinya sesuai dengan apa yang dia butuhkan atau yang dia mau begitu. Nah, kalau dikaitin sama demokrasi nih, Pak, cara-cara kayak gitu bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang sah dan konstruktif, atau malah dianggap kurang lucu karena bentuknya kurang serius gitu, Pak? Apa saja yang rakyat memberikan itu namanya konstruktif. Itu bebas. Karena gue warga negara kok, gue berhak untuk mengeluarkan pendapat. Namun ada juga yang bilang bahwa harus etis, ikut saluran, ikut apa, tapi enggak juga. Oke, selanjutnya ya Pak, bagaimana sih menurut Bapak dampak fenomena meme politik ini terhadap kesadaran politik generasi muda? Itu adalah kesadaran yang luar biasa. Karena aku sebagai anak muda, aku merasa ya ruang digital itu bisa jadi medium ekspresi ketika banyak ide atau kreativitas yang pengen dituangin dong. Karena emang setiap hari itu udah pasti ada banyak banget inspirasi atau muse yang pengen banget dituangin, dan ruang digital itu jadi tempat yang cukup nyaman buat aku. Karena meme politik itu merupakan orang istilahnya pengejauhan dari kekecewaan atau harapan yang tidak terpenuhi. Generasi muda itu kan lebih tertarik sama hal yang dekat dengan mereka ya, kayak misalnya budaya pop musik ya, terus meme yang lucu-lucu atau konten hiburan. Itu tentu jadi hal yang efektif, karena siapa sih di zaman sekarang yang anak mudanya rajin dengerin berita, baca-baca artikel yang benar-benar mereka cari gitu. Kalau itu nggak lagi viral, kita generasi muda ini harus mau belajar dari hal yang dekat dari kita dulu gitu. Nah, dari perspektif kreator nih, apakah menurut kamu kebebasan berekspresi di Indonesia ini tuh masih memiliki batasan yang menimbulkan rasa khawatir ketika membuat konten? Memang karena ada undang-undang ITE ini, jadi kita sebagai content creator harus lebih bijak, terutama dalam menyampaikan hal-hal yang belum bisa dipastikan, terutama hoax. Jadi menurut aku UU ITE itu bagus untuk mengatur para content creatornya, tapi kalau dari undang-undang yang akan disahkan waktu itu, tapi belum disahkan sih kayaknya, itu cukup membatasi sih, karena peraturannya waktu itu jelas tertulis sangat subjektif. Kalau ada konten yang menyinggung pemerintahan atau yang dianggap menjelekkan, itu kan sangat subjektif. Dan konten-konten yang bakal di-upload itu jadinya suka-suka pemerintah aja gitu yang ngatur, dan ini bakal jadi riskan banget terjadinya kesalahan penggunaan wewenang gitu. Ya, undang-undang ITE itu kan orang bilang bahwa undang-undang dengan pasal karet suka cari kemana-mana aja untuk menghukum orang. Orang menghina ini dibilangin bahwa itu dia menghina politik, menghina segala macam. Ingat baik-baik bahwa jabatan politik itu bukan manusia. Jabatan politik itu adalah jabatan. Jadi kalau gue maki presiden boleh, tapi kalau gue maki Prabowo nggak boleh. ITE itu kan sudah dipakai untuk menjadi instrumen untuk
mematikan lawan politik, itu nggak boleh. Tapi kalau dia dijalankan secara benar, ya mari kita dukung, ya kan ya. Jadi jangan mempergunakan undang-undang itu untuk melawan masyarakat. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana caranya biar meme politik ini bisa tetap punya nilai edukatif gitu, bukan sekedar lucu-lucuan doang? Langsung menusuk dan langsung to the point kepada permasalahannya. Jadi saya kira meme itu tidak usah perlu diributkan bentuknya. Yang penting meme-nya itu dapat menyampaikan aspirasi. Menurut pengalaman Jenia sendiri nih, apakah audiens cenderung melihat konten politik sebagai hiburan semata atau bisa juga sebagai ajakan berpikir kritis? Tergantung dari apa yang sering mereka konsumsi sih ya. Kalau dari aku sih melihat bagaimana audiens tertarik dengan konten-konten sekarang, mereka ya justru tertarik sama konten-konten hiburan aja. Jadi gimana mau berpikir kritis kalau yang dikonsum setiap hari itu konten-konten yang nggak bisa mengolah pikiran gitu. Kan biasanya orang bikin meme politik ini untuk mengkritik politik di Indonesia ya Pak? Iya. Nah, kalau misalnya kritik lewat meme ini bisa disalahpahami, gimana caranya biar orang tetap bisa bebas berekspresi tanpa takut kena pasal? Makanya orang lebih baik berekspresi aja, karena kalau kita pikir pasal-pasal yang seperti demikian kita mati gitu kan ya. Ajar aja, kalau gue bebas gitu. Lu mau bikin apa? Memang pasalnya sudah ada kok. Ya gue hajar aja. Kalau lu bikin kayak gituan artinya lu mengkotak-kotakan gue. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk melontarkan politik tidak boleh dibatasi. Karena apa? Politik itu adalah hak kekuasaan lu. Karena lu berdaulat. Namanya demokrasi. Lu pegang kekuasaan untuk apa? Melayani rakyat. Lu kira lu pegang kekuasaan, lu gak boleh disentuh? Gak boleh. Sebenarnya simpel aja sih. Tergantung apa yang lagi mau disampaikan dan harus bisa berpikir kritis juga dan melihat apakah isu ini sangat sensitif atau enggak. Kalau misalnya emang mau cari aman, lebih baik menghindari isu-isu yang berbau sensitif. Tapi kalau emang berani dan mampu melihat apa yang bakal direspon sama masyarakat, terus berani juga buat ngadepin itu, ya udah go for it. Menurut Bapak, perlu nggak sih kayak diadain yang lebih mungkin membuat rakyat semakin terbuka gitu, atau bikin edukasi etika digital khusus buat hal-hal kayak gini? Jadi bukan edukasi saja, tapi literasi. Jadi lu harus buat literasi yang bagus supaya masyarakat itu tahu menggunakannya. Jadi lu sekarang tidak perlu takut dengan ada namanya pemerintahan, ya kan, bupati, wali kota. Ya kalau mereka salah ya lu berani dong untuk membuat meme. Tapi kan kadang kita udah bersuara nih ya Pak. Tapi mereka tuh nganggapnya tuh kayak kita Harus terus menerus. oh jadi nggak apa-apa ya. Tidak boleh Nggak takut. didengar juga harus terus Iya. ya Pak? Dan lu jangan takut untuk ditangkap pun lu juga bisa berargumen. Pertanyaan terakhir dari sesi podcast ini. Nah, bagaimana kamu secara pribadi menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab etis agar konten tidak sekedar provokatif, tetapi juga mendidik atau mendorong diskusi kritis? Makanya sebelum aku coba menyuguhkan setiap konten aku itu selalu ada yang namanya brainstorm dan pemikiran panjang ya, supaya nggak ceroboh lah, apalagi kalau mau bawain sesuatu yang sensitif. Karena aku sempat dapet DM juga kayak khawatir emang dengan lu upload konten itu mereka nggak bakal nemu konten lu ya, emang mereka nggak bakal jadinya ngelabrak lu ya, bisa aja mereka emosi gara-gara konten itu. Padahal esensi dari konten-konten aku tuh semuanya tetap tentang seni, walaupun itu sembari menceritakan hal yang kontroversi buat aku. Jadi ya kalau misalnya mereka ngerasa
sih atas hal itu, ya udah masalah lo deh, itu tanggung jawab lo. Yang penting yang lagi mau gue suguhin dan poin-poin yang mau gue sampein itu begini gitu. Jadi politik itu adalah hak setiap orang untuk membicarakan tentang hak dan kewajiban, ya kan, kekuasaan dan yang dikuasai.